Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para dewan juri dan teman-teman para peserta lomba yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita para peserta bisa mengikuti lomba ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Kemal Febrian, saya dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Dan sekarang saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Kehidupan Remaja. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi akhir-akhir ini, pada zaman teknologi yang maju sekarang, banyak sekali cara kita untuk mengakses internet. Salah satu caranya adalah menggunakan media sosial, yang dimana media sosial ini seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya, dimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara online dan lewat telepon genggam bahkan. Tapi perlu diingat bahwa media sosial ini ibaratkan sebagai pedang, yang dimana jika kita menggunakan pedang itu atau pisau itu dengan sebaik-baiknya, maka pisau itu akan menjadi sangat berguna. Begitu juga sebaliknya, jika kita menyalahgunakannya itu akan menjadi sangat buruk. Jadi, dampak positif media sosial itu sungguh sangat banyak, pastinya. Dampak positifnya, kita bisa mengakses internet dan kita juga bisa mendapatkan banyak informasi dengan lebih cepat. Bukan hanya informasi, tapi juga ilmu pengetahuan. Di internet banyak sekali orang-orang yang mengupload konten-konten berfaedah, seperti konten-konten tentang dakwah dan lainnya. Tapi kebaikan itu juga tidak tertutup dengan keburukannya. Dampak negatif dari media sosial itu juga sungguh sangat banyak, seperti konten-konten negatif dan hilangnya waktu kita yang kita habiskan di internet. Jadi ada beberapa dampak negatif lainnya, seperti yang tadi saya bilang, hilangnya waktu kita, yang dimana jika kita terlalu ketagihan dengan media sosial, itu akan membuat kita kehilangan waktu kita dan kita malah membuang-buang waktu. Yang dimana di sini kita bisa lupa dengan hal lain, seperti contohnya beribadah, membaca Al-Quran, atau bahkan bersama keluarga kita sendiri. Para hadirin sekalian yang saya hormati, jadi kita harus menggunakan media sosial itu sebaik-baiknya. Jangan sampai dampak-dampak negatif itu menguasai kita, sehingga kita jadi lupa akan dunia dan akhirat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa cara-cara untuk mengatasi atau cara-cara menggunakan media sosial yang baik. Yang pertama, kita bisa mengatur waktu kita untuk menggunakan media sosial, sehingga kita tidak membuang-buang waktu kita di media sosial. Jadi kita sebagai muslim, kita harus mengatur waktu kita, di mana kita harus beribadah dan bagaimana kita bisa mengakses internet. Yang kedua, kita harus menyaring konten-konten yang berfaedah di internet, yang dimana konten-konten di internet itu tidak semuanya baik. Jadi kita harus menyaring informasi-informasi dan kita harus menyaring konten-konten yang berfaedah sebelum kita konsumsi konten-konten tersebut. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus lebih aware atau lebih sadar terhadap media sosial, sehingga kita tidak terjerumus ke kejahatan di media sosial. Lalu selanjutnya adalah cara kita menggunakan media sosial adalah dengan adab kita, yang dimana di media sosial itu selalu terbuka untuk umum. Jadi kita bisa berkomentar di suatu video atau berinteraksi dengan orang lain. Di situ adab kita dipertanyakan. Jadi kita sebagai muslim yang baik, kita harus memperhatikan adab dan sikap kita ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, sehingga itu tidak membuat dosa kepada kita sendiri.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahil wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.